Aisyah Rohani dari Biologika semester 4. Tujuan dari praktikum amfibi yaitu untuk mengamati dan mengidentifikasi karakter morfometrik, meristik, dan katak atau rana SP dan kodok bufo SP. Amfibia merupakan salah satu kelas dari subfilum vertebrata. Amfibia berasal dari bahasa Yunani, yaitu amphi yang berarti rangkap dan bios yang berarti hidup. Amfibia merupakan kelompok hewan yang mempunyai fase kehidupan di air dan di darat. Amfibia terdiri dari 4 ordo, yaitu ordo Uredella, ordo Apoda, ordo Anura, dan ordo Proanura. Tapi sekarang ini ordo Proanura sudah dinyatakan punah menurut Astuti tahun 2010. Pengamatan katak atau rana SP. Dimatikan katak dengan merusak bagian otak dengan jarum penusuk. Pengamatan morfologi. Pengamatan morfologi amfibi pada katak atau rana SP. Terdapat caput yang berbentuk seperti segitiga cembung, trunkus, badannya kotak, licin dan langsing, abdomen, ada kauda, memiliki bentuk yang pipi. Warna tubuh katak berwarna hijau atau perpaduan bercak hitam. Jenis kelamin itu betina. Sapus vokalisnya tidak memiliki karena tidak bersuara. Yang terakhir itu bagian mulut atau covum oris. Dihitung ekstremitas anterior pada katak yaitu memiliki 4 buah jari, dan ekstremitas posteriornya itu memiliki 5 buah alat gerak bagian bawah. Panjang tubuh 4 cm, lebar 1,8, panjang kepala, lebar kepala 1,7 dari dengkul sampai ujung kaki. FL 5 2,8. Ayo diameter 0,3. Nanti dulu SPL LL 2,4. SL 0,5. 3 mata 0,5 hidung 0,1. Fokus. Mamaku nggak masak, jadi masaknya terlalu HW sampai sini 1, iya. Bagian anatomi pada katak yaitu terdiri dari sistem respirasi, sistem digesti, sistem sirkulasi, sistem reproduksi, sistem ekresi, pengamatan kodok atau bufo SP. Pengamatan morfologi pada kodok bufo SP diamati bagian-bagian luar pada kodok atau bufo SP, yaitu bagian yang diamati ada caput, trunkus, abdomen, kauda, warna tubuh, jenis kelamin kodok, serta
Sakus vokalis, bagian mulut atau covum oris. Dihitung jumlah pada ekstremitas anterior dan ekstremitas posteriornya. Pengamatan morfometrik pada kodok atau bufo-SP. Diukur bagian tubuh dengan benang kasur dan penggaris. Setelah pengukuran selesai pada kodok atau bufo-SP, yaitu selanjutnya pengamatan anatomi. Alat yang harus disiapkan ketika pembedahan kodok yaitu gunting, silet, pinset, dan lain sebagainya. Pada saat pembedahan harus lebih berhati-hati supaya organ di dalam tubuh kodok atau bufo-SP terlihat jelas dan dapat diamati dengan baik, ataupun sistem anatominya jelas dan bisa dipahami. Hasil pengamatan dari amfibi yaitu kodok dan katak. Yang pertama, pengamatan morfologi pada amfibi, yaitu bagian yang diamati pada hewan katak atau rana SP yaitu caput. Nah, caputnya itu berbentuknya segitiga dan cembung, sedangkan kodok itu bentuk caputnya itu berbentuk bulat dan tupul. Nah, sedangkan trunkusnya itu badannya langsing dan langsing kecil, sedangkan kodok itu membulat dan memanjang. Abdomennya itu katak licin, kalau kodok itu bertekstur kasar. Nah, kaudanya itu memiliki bentuk yang pipih, sedangkan kodoknya itu membentuk bulat meruncing dan ke ujung. Ekstremitas anteriornya memiliki 4, kodok juga sama memiliki 4, ekstremitas posteriornya juga sama memiliki 5, dan kodok pun 5. Nah, jumlah digitinya ada 9. Warna tubuhnya itu hijau tua atau perpaduan warna arni bercak hitam, sedangkan kodok itu kuning emas bercak hitam kecil-kecil. Nah, sedangkan katak itu jenis kelaminnya betina, sedangkan kodok jantan. Nah, sakus vokalisnya itu katak betina tidak bersuara. Nah, sedangkan kodok jantan itu memiliki sepasang sakus vokalis, yaitu sebagai resonansi suara, dan kodok tersebut juga bersuara. Sedangkan bagian mulut covum itu lebar, berbentuknya kerucut dan berbentuk V, sedangkan kodok itu terdapat gigi rahang atas dan bawah. Pengamatan yang selanjutnya itu anatomi pada katak dan kodok. Nah, bagian yang diamati itu ada sistem respirasi, sistem digesti, sistem sirkulasi, sistem ekresi, dan sistem reproduksi. Nah, terus ada lagi pengamatan karakteristik amfibi. Bagian yang diamati katak dan kodok itu jumlah digiti pada ekstremitas anteriornya sama 4, jumlah digiti pada posteriornya sama 5, tetapi katak memiliki jumlah gigi rahang atas 2, sedangkan kodok tidak memiliki gigi. Nah, jumlah gigi rahang bawah memiliki 2 dan kodok tidak memiliki gigi. Yang terakhir, pengamatan morfometrik amfibi. Nah, jenis amfibinya ada katak dan kodok. Bagian yang diamati itu yaitu ada snout fan-like, head-like, internal distance, nostril distance, dan lain-lainnya. Dan ukurannya itu berbeda-beda dengan katak rana SP dan kodok bufo SP.
Kesimpulannya yaitu pengamatan pada karakteristik katak atau rana SP. Bagian yang diamati yaitu jumlah digiti pada ekstremitas anterior ada 4, jumlah digiti ekstremitas posterior ada 5, jumlah digiti rahang atas ada 2, serta pada jumlah gigi rahang bawah ada 2. Sedangkan pengamatan berikutnya yaitu pada karakteristik kodok bufo SP. Bagian yang diamati yaitu jumlah digiti pada ekstremitas anterior ada 4, jumlah digiti ekstremitas posterior ada 5, jumlah digiti rahang atas tidak memiliki, serta pada jumlah gigi rahang bawah kodok tidak memiliki. Serta pada amfibi memiliki 2 alat pernapasan, yaitu dengan menggunakan paru-paru pada saat berada di daratan dan dengan menggunakan kulitnya pada keadaan basah maupun kering. Pada saat berada di dalam air, kulit katak dan kulit kodok bersifat malleable terhadap air dan gas serta kaya akan persediaan pembuluh darah. Adanya 2 alat pernapasan ini disebabkan karena faktor lingkungan hidupnya.